Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan kemarin manajerial sosiokultural yang tentunya itu juga berpengaruh penting dalam kelulusan passing grade teman-teman gitu ya. Maka kita harus banyak berlatih. Oke, segera saja teman-teman silahkan simak. Saya ingatkan kembali bahwa manajerial itu opsi pilihan gandanya 4, sementara sosiokultural itu opsi pilihan gandanya 5. Ya, skornya berarti 4 kalau benar yang manajerial, kalau yang benar paling benar sosiokultural itu 5. Makanya jumlahnya soal untuk manajerial itu ada 25 dan 25 kan kali 4 kan 100, dan yang sosiokultural itu 20 kali 5 itu 100, jadi total skornya ada 200 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada orang memaki Anda dengan tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan mempertahankan diri. B. Memberikan pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana cara menjaga harga diri. C. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. D. Mengajak bicara dengan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Yang E. Mengancam, yang memaki agar anak melihat bagaimana cara menyelesaikan konflik. Oke teman-teman, ini terkait dengan peran kita untuk memberikan contoh pada orang lain ya, terutama untuk anak-anak Anda gitu ya. Jadi ini kita masuknya di sosiokultural ya. Jadi sosiokultural. Nah, karena sosiokultural kita ambilnya di level 3 gitu ya. Intinya apa? Di situ ada konflik, tapi konfliknya tidak seperti konflik biasanya ya, ini konflik kesalahpahaman ya. Konflik akibat kesalahpahaman kita memakainya di 3.2, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada. Ini intinya itu kita bisa memberikan respon bila ada potensi kesalahpahaman gitu, intinya seperti itu. Bagaimana respon kita? Kembali ke soal, jadi yang tidak kita buang dulu ya, respon kita ya, respon negatifnya kita buang dulu. Kita lihat yang A, membalas makian, ini jelas negatif gitu ya. Kemudian memberi pelajaran orang itu dengan membentak ini juga respon negatif. Kemudian yang mengancam, ini juga respon negatif. Jadi jawabannya kalau tidak C ya D gitu ya. Yang C, mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. Yang D, mengajak bicara dengan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Nah, dalam hal ini teman-teman itu menghindari keributan, suatu saat kan Anda pasti dalam kondisi ribut ya. Apakah kita harus menghindar terus gitu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau ada kesalahpahaman maka jalan terbaiknya adalah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan komunikasi. Jadi ya jawaban D itu nilainya akan lebih tinggi daripada jawaban C. Ini 5-nya di sini, ini 4-nya, kemudian 3-nya di sini, 2 di sini, yang terakhir yang E ini gitu ya. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan Soal berikutnya, untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas, sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. C. Energi hampir terkuras habis, perlu istirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. D. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Di situ teman-teman lihat, itu kata kuncinya adalah tugas. Jadi kalau ada pembagian tugas dalam melaksanakan tugas, itu masuknya di orientasi hasil ya teman-teman ya, orientasi hasil. Kemudian di situ ada diksi jawaban yang paling mendekati diri Anda, berarti yang ditanyakan adalah pribadi Anda. Kalau pribadi berarti masuknya di level, ya betul teman-teman ya, itu masuknya di level 1.
Jadi level 1 kita akan bahas level 1 orientasi hasil. Nah, ini orientasi hasil di level 1 itu punya ciri. Yang pertama, harus bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas serta dapat diandalkan. Artinya tidak memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Kita dapat diandalkan, intinya seperti itu. Yang kedua, bekerja dengan teliti dan hati-hati, itu ya, berusaha semaksimal mungkin meminimalkan kesalahan, ya. Serta bekerja mengacu pada standar kualitas atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, cirinya adalah bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerja. Saya kira untuk opsi 1.3 ini tidak relevan dengan soal, gitu ya. 1.2 juga tidak relevan karena di situ urusannya dengan tadi adalah bagaimana persepsi Anda atau sikap Anda terhadap tugas yang menumpuk, itu intinya ya. Jadi jawabannya Anda harus menjawab yang menyelesaikan tugas dengan tuntas serta dapat diandalkan. Ini mana yang mencerminkan bahwa Anda itu bisa bekerja tuntas dan dapat diandalkan, gitu ya. Kita lihat yang jelek dulu. Ini tidak peduli, ini pasti negatif. Energi terkuras habis ini juga jelek ya. Energi hampir terkuras habis ini juga membuktikan bahwa Anda itu staminanya kurang ya, tidak dapat diandalkan. Jadi opsi B dan C ini jelas jelek. Opsi A ini tidak peduli, ini juga ternyata jelek sebenarnya. Maka yang terbaik adalah opsi yang D, 4 skornya, gitu ya. Nah, skor 3 di sini, kemudian skor 2 di sini, yang paling buruk ini skor ini, gitu ya. Next, berikutnya, seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda, ini reaksi Anda adalah A, keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B, tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan tugas. Kemudian yang C, tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang diambil. Yang E, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Di situ itu yang ditanyakan adalah pribadi yang paling menggambarkan atau reaksi Anda. Yang menggambarkan reaksi Anda berarti yang ditanyakan pasti di level 1, gitu ya. Tentang kelompok ya, tentang pandangan yang bertentangan. Karena pertentangan pandangan ini berarti masuknya di keragaman alias sosiokultural ya, atau sosial budaya. Maka kita akan cari level 1 di sosial budaya atau sosiokulturalnya. Coba teman-teman simak. Oke, untuk sosiokultural pada level 1 itu adalah peka, memahami dan menerima kemajemukan ya, subkompetensinya ya. Indikatornya apa? Ada 3. Yang pertama, bisa memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat ya. Memahami, menerima, peka. Kemudian yang kedua, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan. Ada keterbukaan dan mau kerjasama, intinya seperti itu. Jadi yang paling relevan adalah indikator 1 dan 2, indikator 2 dan 3, yaitu adanya sikap terbuka tentang perbedaan, termasuk di dalam hal ini adalah perbedaan pendapat ya, tetap terbuka. Kemudian setelah itu bisa bekerja sama dengan individu yang karena perbedaan tersebut, itu intinya seperti itu. Jadi kita akan cari mana opsi pilihan ganda yang mencerminkan sikap Anda terbuka terhadap keputusan kelompok yang berbeda dengan Anda, berbeda pendapat dengan Anda. Yang kedua, tetap bisa menjalankan kerjasama dengan individu yang berbeda tadi. Nah, ini kita cari dulu yang opsi negatifnya gitu ya. Ada enggak itu opsi negatifnya? Keluar, ini jelas opsi negatif gitu ya. Keluar dari kelompok berarti Anda tidak terbuka dengan perbedaan. Jadi bukan itu ya. Kemudian mengharapkan kelompok gagal, ini juga tetap bergabung itu bagus ya, tapi diam-diam mengharapkan itu artinya tidak sepenuh hati gitu ya. Kemudian yang mana ini? Ini namun tetap bersikap kritis, ini juga tidak sepenuh hati gitu ya. Jadi opsi pilihan ganda terbaiknya kalau tidak C ya E. Yang C, tetap bergabung, oke, itu sifat terbuka, mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati, artinya bisa bekerja sama. Jadi C itu punya dua-duanya indikator pada sosiokultural level 1. Yang E, menerima sepenuh hati, melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Ini
malah justru ini kurang gitu ya. Jadi menerima sepenuh hati tapi menganggap bahwa pandangan kita itu salah gitu ya. Padahal belum tentu pandangan itu kita salah ya. Bisa jadi pandangan kelompok yang salah, namun karena itu sudah menjadi keputusan kelompok, maka kita harus bisa menjalankannya dengan sepenuh hati. Jadi itu intinya. Jadi nilai skor tertingginya 5-nya ada di C, 4-nya ada di E gitu ya. Kemudian 3-nya ada di D, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis gitu. Yang ini poin 2-nya di sini, yang paling buruk ini keluar dari kelompok itu jelas bukan merupakan sifat yang terbuka. Next berikutnya, seringkali Anda harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas ini? Nah, karena di sini bicara tugas ya teman-teman, maka nanti teman-teman harus tahu kalau menerima tugas atau menjalankan tugas berarti nanti urusannya di orientasi hasil gitu ya. Kita lihat yang A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakannya setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. C. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Yang D. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Jadi kita akan ambil tadi ya yang orientasi hasil, karena ini urusannya dengan menjalankan tugas, kita harus mengambil orientasi hasil. Di situ tanggapan Anda bila menerima tugas ini berarti masuknya di tanggapan Anda ya, berarti ini urusan pribadi gitu ya. Jadi kita akan lihat di level 1 ya. Level 1 orientasi hasil tadi, yang pertama itu menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Pokoknya kalau dikasih tugas ya selesaikan ya, kemudian dapat diandalkan. Yang kedua, teliti hati-hati. Yang ketiga, bersedia menerima masukan atau cara kerja yang lebih efektif, efisien dari orang lain di lingkungan kerjanya. Kalau opsi indikator 2 dan 3 ini saya kira tidak terlalu cocok tidak terlalu relevan untuk menjawab soal tadi. Yang paling cocok ya memang yang sering keluar itu yang indikator 1. Harus tugas dengan tuntas, menyelesaikan tugas dengan tuntas, kemudian dapat diandalkan. Nah, kita akan cari opsi negatifnya yang mana ini? Yang A, lihat ya, hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, ini jelas negatif ya. Ini artinya Anda tidak bisa bekerja, tidak bisa diandalkan, intinya seperti itu. Kemudian yang B, saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Ini ketidakpedian, artinya Anda tidak dapat diandalkan, ini ya juga tidak tepat ya. Jadi opsi yang paling bagus ya opsi C, kalau tidak ya di opsi D. Opsi C, saya akan menjalankan tugas sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakan. Berarti itu tidak sepenuh hati ya. Menguatkan hati artinya hatinya itu tidak penuh, artinya seperti itu. Jadi kalau yang D, menjalankan tugas kemudian punya pikiran positif, menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Jadi nilai tertingginya pasti di opsi D. Ini 3-nya di sini, kemudian 2-nya adalah yang B, yang paling buruk adalah yang A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. Ini paling buruk ya teman-teman ya. Berikutnya, saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah titik-titik. A, meminta dosen untuk memberi tenggang waktu pada sebagian tugas. B, meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. C, mengerjakan sesuai kemampuan, yang penting mengumpulkan. D, mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Ini juga sama seperti soal tadi ya. Ini mendapatkan tugas berarti nanti orientasi hasil gitu ya. Orientasi hasil pada level apa? Nah, di situ dilihat bahwa posisi Anda sebagai mahasiswa. Di situ yang ditanyakan adalah apa yang Anda lakukan atau hal yang saya lakukan. Itu berarti pribadi Anda. Nah, berarti orientasi hasil di level 1. Nah, di level 1 saya ingatkan kembali, level 1 tadi harus menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan, tidak mengandalkan orang lain. Ya, tidak mengandalkan bantuan dari orang lain. Gitu ya, itu namanya diandalkan. Teliti hati-hati, kemudian bersedia menerima masukan ya. Jadi itu intinya, ada 3 ini yang teman-teman perlu hafalkan gitu ya.
Nah, jadi mana yang mencerminkan bahwa Anda itu bekerja tuntas, kemudian dapat diandalkan? Kita lihat yang A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu atau tenggat waktu itu berarti itu mencerminkan bahwa diri Anda itu tidak bisa bekerja secara tuntas sesuai deadline. Jadi opsi A itu jelas negatif gitu ya. Kemudian B, meminta bantuan teman. Meminta bantuan teman itu Anda berarti tidak bisa bekerja mandiri dan tuntas. Tidak seperti itu ya. Jadi Anda butuh orang lain. Jadi ini juga negatif gitu ya. Kemudian yang C, mengerjakan sesuai kemampuan, yang penting mengumpulkan. Nah, ini mengerjakan sesuai kemampuan ini ya memang bekerja tuntas ya, tapi tidak dapat diandalkan karena sesuai kemampuan saja. Harusnya kan kita harus belajar dari mana-mana gitu ya. Yang D, mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan. Nah, itu jelas kata tuntas itu menjadi kata kuncinya. Maka skor 5-nya pasti di sini. Skor 4-nya di sini, 3-nya di sini, yang ini 2, yang paling buruk ya meminta tenggat waktu. Itu artinya berarti bahwa Anda itu tidak bisa bekerja tuntas, tidak bisa diandalkan. Untuk kepentingan efisiensi pekerjaan, kantor Anda meluncurkan aplikasi sistem informasi manajemen kerja untuk menggantikan sistem manual yang ribet ya dan tidak efisien di kertas. Nah, ternyata banyak karyawan Anda yang tidak bisa mengoperasikannya dan itu merupakan hambatan kemajuan perusahaan. Sikap Anda adalah apakah A, saya menuntut setiap karyawan Anda untuk mempelajari sistem informasi manajemen kerja dan memotivasinya agar tidak menjadi penghambat kemajuan perusahaan. Yang B, saya menegaskan bila karyawan tidak berusaha bisa mengoperasikan aplikasi sistem informasi manajemen kerja, maka kemungkinan besar akan dimutasi ke unit yang lain. Yang C, saya akan mengadakan diklat pengaplikasian sistem informasi manajemen kerja untuk bawahan tentang pengoperasian ya. Yang D, saya meminta kepada rekan yang bisa mengoperasikan sistem informasi manajemen kerja untuk menularkan pengetahuan kepada rekan lain dan saling bekerja sama. Nah, di situ teman-teman yang menjadi kata kunci bahwa Anda itu atasan ya. Di situ ada permasalahan di mana banyak karyawan itu tidak bisa mengoperasikan. Artinya ada masalah di pekerjaan Anda karena faktor kurangnya pelatihan intinya ya. Karena kurangnya pelatihan maka kita langsung di pikiran kita muncul itu pasti masuknya di pengembangan orang lain ya, pengembangan diri dan orang lain, terutama untuk pengembangan orang lainnya gitu ya. Posisi Anda adalah atasan gitu. Jadi pengembangan orang lain, cirinya itu adalah yang pertama meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberi contoh, instruksi, penjelasan, petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan menyelesaikan suatu pekerjaan. Artinya kita harus menjadi contoh ya, tidak hanya menyuruh tapi kita sendiri tidak paham, tapi kita harus memahami pekerjaan apa yang kita perintahkan kepada anak buah kita atau bawahan kita. Jadi atasan itu harus tahu bagaimana mekanisme kerjanya, penjelasannya, bagaimana petunjuk praktisnya, bagaimana sebelum meminta anak buah atau bawahan untuk mengerjakannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus bisa membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru. Nah, ini tadi saya kasih merah ini supaya teman-teman paham ya. Yang kasih merah ini artinya indikatornya yang dipakai. Kenapa begitu ya? Paling cocok ya ini. Yang 2.3 menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan. Itu yang penggunaan metode lain, itu ya. Tapi yang paling cocok adalah 2.2 membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, sistem baru. Ya. Mana kegiatan yang mencerminkan membantu bawahan dalam mempelajari atau memahami sistem kerja baru atau proses baru? Kita lihat ya. Kita lihat yang A. Saya menuntut setiap karyawan untuk mempelajari sistem informasi kerja dan memotivasinya agar tidak menjadi penghambat kemajuan perusahaan. Ini tidak membantu ya. Ini menuntut tapi tidak membantu. Jadi ini kita anggap kurang tepat. Yang B, saya menegaskan bila karyawan tidak berusaha bisa mengoperasikan aplikasi sistem informasi manajemen kerja, maka kemungkinan besar akan dimutasi. Ini berupa ancaman gitu. Ini juga tidak tepat. Ya, jadi yang paling tepat kalau tidak opsi C, ya opsi D. Kita lihat opsi C.
Saya akan mengadakan diklat. Saya akan mengadakan diklat. Siapa yang mengadakan? Ya, atasan atau Anda, ya. Pengaplikasian sistem informasi manajemen kerja untuk bawahan tentang pengoperasiannya, ya. Berarti ini Anda itu sebagai koordinatornya atau pemimpin diklatnya. Jadi Anda itu tahu aplikasinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu letaknya di C. C itu good sekali ya, bagus sekali ya. Yang D, saya meminta kepada rekan yang bisa mengoperasikan sistem informasi manajemen kerja untuk menularkan. Artinya Anda meminta kepada rekan kerja, itu kan tanggung jawab Anda. Jadi tanggung jawab Anda sebisa mungkin Anda harus bisa menjelaskan, karena itu banyak ya. Banyak karyawan itu ya. Kalau rekan yang bisa saja kan akan selesai apa tidak gitu ya. Meskipun yang D ini juga termasuk bagian dari bagaimana seorang atasan itu memberi mandat kepada bawahan untuk mengembangkan orang lain, tapi itu sebenarnya kurang ya. Yang paling penting ya kita tahu sistem informasinya seperti apa, kemudian kita bisa memberikan diklat, intinya seperti itu. Jadi skor tertingginya pasti di opsi nomor 3. Yang D ini skor 3, kemudian yang duanya ada saya menuntut, ini yang paling buruk adalah mengancam ini ya, mengancam ini paling buruk, skornya 1. Anda adalah pelajar pada tingkat akhir dan sebentar lagi akan ada ujian nasional. Informasi resmi dari pemerintah bahwa passing grade kelulusan ujian akan dinaikkan sampai 70. Maka Anda akan titik-titik. A. Tidak mudah percaya pada berita hoax tersebut dan tetap belajar seperti biasa. B. Sering cemas karena saya menyadari sepenuhnya kemampuan saya belum cukup untuk sampai tingkatan yang dipersyaratkan. C. Pasti akan terjadi kenaikan grade kelulusan, jadi meningkatkan porsi belajar untuk mencapai grade yang dipersyaratkan. Yang D. Saya menyadari bahwa pasti akan ada kenaikan grade kelulusan dan berusaha santai untuk menghindari kecemasan yang malah justru akan menurunkan mental. Nah, di situ kata kuncinya adalah ada situasi baru, ada perubahan kebijakan baru. Bagaimana Anda itu merespon terhadap kebijakan baru tersebut, itu intinya seperti itu ya. Jadi karena ada perubahan kebijakan atau perubahan aturan, maka Anda harus mengelola perubahan, subkompetensi yang mengelola perubahan, itu ya. Karena di sini posisi Anda adalah sebagai pelajar, artinya Anda berada di tingkat 1 gitu ya. Kita akan lihat ya untuk mengelola perubahan di tingkat 1 ya. Yang pertama, adanya kesadaran mengenai perubahan yang terjadi. Jadi artinya seperti ini, bahwa Anda itu sadar betul bahwa suatu saat itu pasti terjadi perubahan dimanapun, baik di organisasi, di lingkungan kerja, atau di apapun ya. Nah, dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan. Dia bisa menyesuaikan diri, punya kesadaran, kemudian bisa menyesuaikan diri. Yang kedua, mengikuti perubahan secara terbuka. Kalau ada perubahan, kita ya biasa saja, perubahan itu pasti terjadi, itu sikap terbuka gitu ya. Kemudian bisa menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru. Jadi inti dari level 1 itu, kalau ada terjadi perubahan, maka pribadi Anda yang paling ideal, yang pertama punya kesadaran bahwa perubahan itu pasti terjadi, yang kedua bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, yang ketiga adanya keterbukaan akan perubahan, yang keempat bisa bekerja sama ya, bisa menyesuaikan cara kerja lama dengan cara kerja baru. Itu ya. Intinya Anda itu punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Itu intinya di situ. Nah, kita akan cocokkan tadi indikator tadi dengan opsi pilihan gandanya, mana yang merupakan wujud bahwa Anda itu yang negatif itu ya berarti yang tidak bisa beradaptasi. Ya, cirinya apa? Kita lihat yang A, tidak mudah percaya pada berita hoax tersebut dan tetap belajar seperti biasa. Di situ dilihat informasi resmi dari pemerintah, hoax atau tidak pemerintah itu. Jelas tidak, maka ini berarti Anda tidak terbuka dengan keadaan gitu ya. Kemudian sering cemas. Nah, sering cemas ini merupakan wujud bahwa Anda itu tidak mampu beradaptasi gitu ya dengan situasi baru. Ini juga nilainya pasti jelek. Yang C, pasti akan terjadi, berarti sadar gitu ya, pasti akan terjadi kenaikan grade kelulusan, sadar, ada kesadaran, kemudian meningkatkan porsi belajar.
meningkatkan porsi belajar berarti menggunakan metode lain yang tidak sama dengan metode kemarin. Karena grade-nya naik, dia belajar lebih. Itu intinya seperti itu. Berarti adanya menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada, perubahan yang ada. Gitu ya. Jadi C ini bagus sekali, ada dua, ada kesadaran, kemudian adanya upaya untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang D, saya menyadari bahwa pasti akan terjadi kenaikan grade. Ini berarti punya kesadaran, oke. Berusaha santai, berarti ini nilainya pasti di bawahnya C, karena di C itu selain punya kesadaran, dia juga mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Yang D ini kurang gitu ya, hanya menghindari kecemasan gitu aja. Jadi opsi yang nilainya tinggi pasti di opsi C. Ini opsi D ini nilainya 3, opsi A-nya 2, tidak mudah percaya. Kemudian kalau sering cemas, sering pusing, sering susah tidur, itu wujud dari bahwa Anda itu kurang bisa beradaptasi dengan perubahan. Gitu intinya seperti itu. Unit kerja Anda baru ada pergantian atasan ya, padahal orang tersebut terkenal dengan sistem kerja yang keras dan tidak segan memecat pegawai yang tidak sepaham dengannya. Maka Anda akan A. mengajukan mutasi ke unit lain, B. melapor kepada pimpinan pusat perusahaan untuk membatalkan keputusan pengangkatan atasan baru yang keras tersebut, C. bekerja seperti biasa saja, semua pasti akan terjadi bila masanya tiba. Yang D. setiap atasan punya karakteristik sendiri, berusaha bekerja mengikuti sistem kerja yang baru. Oke teman-teman, di situ ada kata-kata pergantian atasan. Artinya terjadi perubahan. Bagaimana respon Anda terhadap perubahan? Kan sama ya. Berarti sama dengan yang tadi, ya, mengelola perubahan gitu ya. Nah, maka Anda itu berarti Anda diminta maka Anda ya berarti ini masuknya di level 1 posisinya. Bagaimana persepsi Anda kalau punya kasus seperti ini? Itu. Oke, kita akan lihat indikator dalam pengelolaan perubahan. Yang pertama, itu Anda harus bisa menyesuaikan cara kerja lama dengan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bisa menyesuaikan cara kerja yang lama yang sudah memang ketinggalan zaman dengan metode baru atau proses baru, namun tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku ya, tanpa arahan orang lain. Jadi bisa sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan. Di situ ada kemampuan beradaptasi, ada terbuka, ada di lingkup yang 2.2 ini ada keterbukaan, adaptasi juga masuk di situ. Kemudian yang 2.3 itu cepat tanggap dalam menerima perubahan. Selain cepat juga tanggap gitu ya, artinya mengenal bahwa perubahan itu terjadi, kemudian bisa mencarikan solusi, bisa bekerja dengan metode atau proses baru. Itu namanya tanggap. Mana yang mencerminkan tanggap, cepat, kemudian bisa beradaptasi dengan situasi baru gitu ya. Itu yang mana? Kita lihat ya, yang opsi A, mengajukan mutasi ke unit lain jelas salah gitu ya. Itu artinya Anda tidak bisa beradaptasi dengan situasi baru. Yang B, melapor kepada pimpinan pusat perusahaan untuk membatalkan keputusan pengangkatan atasan baru. Itu Anda siapa gitu ya. Kalau yang B itu Anda siapa. Jadi itu juga ketidaksiapan dalam mengelola perubahan. Yang C, bekerja seperti biasa. Yes, semua pasti akan terjadi bila masanya, berarti ini adanya kesadaran. Ya, kesadaran. Jadi itu sudah bagus ya, punya kesadaran, punya keterbukaan akan perubahan. Kemudian yang D, setiap atasan punya karakteristik sendiri, berarti dia sadar betul bahwa setiap orang itu punya macam-macam karakteristik. Itu berarti sadar, sudah masuk. Berusaha bekerja mengikuti sistem kerja yang baru. Oke, ini dua-duanya masuk. Selain punya kesadaran, dia juga bisa bekerja mengikuti sistem kerja yang baru ya, sesuai apa yang sepaham dengan atasan. Itu jadi jawaban. Skor tertingginya pasti di opsi D ya. Ini tiganya di sini 2, dan yang terakhir satunya pasti di sini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendor, karena tanggal 13 nanti sudah mulai kita melaksanakan seleksi P3K 2021. Semoga teman-teman semua yang menonton channel ini sejak Desember kemarin itu semuanya sudah punya bekal yang cukup, sehingga nanti ketika menyelesaikan soal-soalnya yang passing grade-nya sudah keluar itu tinggi-tinggi sekali, itu bisa
selesai dengan baik, bisa lolos passing grade dan kemudian diterima menjadi ASN 2021. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.